Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tuhan menciptakan berbagai jenis tumbuhan yang sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya adalah sebagai bahan makanan, bahan baku industri, untuk membuat peralatan rumah tangga, dan juga bahan pakaian, pewarna alami, dan juga untuk kesehatan. Anak-anak, pada pembelajaran 1, 2, dan 3 nanti kamu akan membaca dongeng. Sebelum kamu membaca dongeng, kamu harus tahu dulu apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Anak-anak, kalau kamu sudah tahu arti dari dongeng, kamu juga harus tahu ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama adalah dongeng mite atau mitos, bercerita tentang makhluk halus. Yang kedua adalah dongeng sage, bercerita tentang kepahlawanan. Yang ketiga, dongeng fabel yang bercerita tentang kehidupan hewan. Dan yang keempat adalah dongeng legenda yang bercerita tentang kepercayaan penduduk yang benar-benar terjadi. Selain pengertian dan jenis-jenis dongeng, kamu juga harus tahu unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah latar. Yang kedua adalah alur cerita. Yang ketiga adalah tokoh cerita. Tokoh cerita terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tokoh protagonis dan yang kedua adalah tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang baik sifatnya, sedangkan antagonis adalah tokoh yang jahat sifatnya di dalam cerita. Yang keempat adalah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Anak-anak, pada pembelajaran 1 nanti kamu akan membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus. Di situ nanti akan menceritakan persahabatan antara seorang anak laki-laki dengan pohon apel. Nanti kamu juga bisa mengerjakan tugas yang ada di pembelajaran 1. Selain dari membaca dongeng tentang pohon apel yang tulus, nanti kamu juga bisa belajar menyanyikan lagu Pohon Cemara ciptaan A.T. Mahmud. Anak-anak, pada pembelajaran 2 nanti kamu juga masih akan membaca dongeng tentang pengembara dan sebuah pohon. Kalau kamu sudah membaca,
nanti kamu dapat mengerjakan tugas yang ada di dalam pembelajaran 2. Anak-anak, pada pembelajaran 3 kita masih akan belajar tentang dongeng, yaitu tentang asal mula buah kelapa. Setelah nanti kamu membaca dongeng asal mula buah kelapa, nanti kamu juga akan mengetahui manfaat dari pohon kelapa itu sendiri, dan kamu akan bisa menjawab pertanyaan yang ada pada pembelajaran 3. Selain dongeng pada pembelajaran 1, 2, dan 3, nanti kamu juga akan belajar matematika. Contohnya, pada kotak A ada 35 daun dan kotak B ada 15 daun. Kemudian dihitung dari kotak A ditambah dengan kotak B, jumlahnya adalah 50 daun. Kemudian setelah itu kotak A ditukar posisinya ke kotak B, dan kotak B posisinya ke kotak A. Jadi tadi kalau yang A 35, jadi sekarang yang posisi di A itu 15, sedangkan yang di posisi B adalah 35. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan 50. Nah, kalau ditulis di dalam matematikanya adalah 35. Tadi yang A tadi ya, nah, yang kotak A ditambah dengan kotak B. 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35, yaitu jumlahnya sama 50. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti, Ibu akhiri saja pembelajaran pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah.